tetangga depan warung itu keberatan karena udah larut malam mereka musik-musikan. Diperingati sama yang punya rumah itu nggak dihiraukan mereka. Malam kedua 25 malam begitu juga musik-musikan katanya mereka itu. Jadi udah diperingati lagi nggak dihiraukan juga sama mereka ini. Jadi kebetulan ada polisi katanya menantu Bapak Siagian itu. Ditelepon atau datang sendiri saya tidak tahu jelasnya. Kalau kata Pak Siagian itu menantunya itu datang antar parcel. Mungkin diceritakan mertuanya inilah sama Pak polisi itu. Didatangi bapak itu lagi lah yang minum ini. Datanglah ini tadi yang minum ini, dilawanlah bapak itu. Nanti saya panggil anggota saya. Ya panggillah, anggota saya pun ada, saya panggil. Itulah kata orang ini. Ya mungkin itulah yang menimbulkan amarah bapak itu tadi tinggi gitulah. Dipanggil lah anggotanya, ya itulah ditangkap mereka ini. Saya tidak tahu ditangkap Pak. Jam 12 saya ditelepon sama anggotanya. Bu, Pak Budi sudah ditangkap. Kenapa? Kasus begini-begini. Bangun tidur saya langsung jumpai rumah Bapak Siagian. Itulah mertuanya polisi tadi. Saya minta maaf. Katanya nggak ada masalah sama mereka yang ditangkap itu. Yang masalah sama yang punya kedai. Kenapa dibiarkan begitu sampai larut malam? Itulah ceritanya. Ya udahlah Pung, minta maaf lah. Biar kita damai, kita selesaikan secara kekeluargaan. Kalau saya tidak apa-apa, menantu saya lah, mintalah nomornya biar saya telepon bapak itu. Oh tidak sembarangan, begitulah kata Opung itu. Karena Opung itu tidak mau, saya tanya lah, kalau gitu di mana orang itu ditangkap Pung? Karena di Sunggal saya cek nggak ada. Oh di Poltabes, saya langsung datang ke Poltabes. Saya melapor ke piket mau jumpai Budi. Tidak dikasih sama sekali. Melihat dari jauh pun saya minta tolong tidak dikasih. Yang bisa nggak ada persetujuan jumper beginilah. Saya pun nggak mengerti Pak. Cuma saya minta tolong sama polisinya. Mau lihat kondisinya aja, itu aja. Cuma nggak boleh sama mereka. Udah begitu pulang lagi dari situ, saya kembali lagi ke rumah Opung itu. Saya minta lagi ke Opung itu agar ditelepon menantunya itu biar kami damai, kami selesaikan secara kekeluargaan. Cuma Opung itu memang ditelepon menantunya itu yang angkat anak perempuannya. Jadi saya bilang sama ibu itu, Bu, saya minta maaf atas nama suami saya Bu. Saya ada niat Bu kita selesaikan secara kekeluargaan. Memang ibu itu agak berkeras, sakit hati karena istilahnya suaminya dihina gitulah. Tapi karena saya memohon, akhirnya ibu itu luluh juga. Kata ibu itu, kalau ke rumah nggak bisa, besoklah kalian datang ke kantor, jumpai aja langsung suami saya. Jam berapa Bu? Jam 7 suami saya udah di kantor. Itulah kami tadi pagi datang kami ke sana, kami bilang sama piket yang namanya Pak Des itu nggak masuk. Jadi kami bisa besok Pak Budianto. Orang itu bilang Pak Budianto udah ke rumah sakit. Ya, jadi saya minta tolong, saya mau melihat suami saya ke rumah sakit. Tidak boleh kalau tidak persetujuan Kanit. Saya telepon Kanitnya nggak mau ngangkat. Minta tolong bolak-balik semua sama piket yang disitu, tolonglah Pak. Suami saya mau saya lihat dulu. Nanti jangan sesudah mati suami saya kalian pulangkan sama saya bilang. Nggak bisa Bu sembarangan, nggak bisa kalau nggak ada Kanit. Jadi bolak-balik minta tolong aku. Datang petugas itu, cobalah langsung ke rumah sakit Bu. Minta tolonglah di sana. Kalau apa mungkin kalian dikasih melihat. Nyampe kemari, toh juga nggak dikasih. Tiba-tiba saya lihat dibawa mayat. Ternyata suami saya. Bu, nama polisinya siapa Bu? Kalau nama polisinya itu Immanuel Daci. Itulah yang bermasalah sama dia, Immanuel Daci. Waktu itu ada nggak sempat suami Ibu dikasih surat laporan itu? Nggak ada apa-apa. Nggak mungkin sama suami saya dikasih. Sama saya aturan kalau memang ada surat penangkapan. Pemberitahuan apapun dari pihak polisi tidak ada. Karena orang ini yang bilang ditangkap, makanya saya datangi rumah Opung itu. Saya tanya di mana, katanya di Poltabes. Saya datangi ke sini suami saya, tidak dikasih jumpa. Sampai ini meninggal
saya minta tolong pun dikasih tadi melihat ke rumah sakit, nggak ada. Yang lewatnya tadi suami saya dibawa gini, baru tahu aku kalau itu suami saya. Kondisinya seperti apa, Bu? Saya melihat tadi mukanya lebam. Lebam. Jam berapa itu dulu? Jam-jam 11 tadi kalau nggak salah. Masih konfirmasi sama piket tadi, nggak boleh. Kebetulan lewat mayat tadi dibawa. Ku tengok. Di rumah sakit ini? Iya. Pas di situ kami mohon, belum juga boleh. Harus katanya persetujuan kandinya dulu. Jadi ku tengok lewat. Kenal, ku tengok itu suami saya. Itulah ketahuannya meninggal. Informasinya waktu diamankan itu berapa orang, Bu? 3 orang. 3 orang ke? 2 orang lagi masih di sana. Kemana? Ke Poltabes. Siapa namanya, Bu? Poltabes. Yang di dalam itu Dedi Pasaribu sama Girin. Girin itu jaga malam saya. Kebetulan dia pada malam itu dibonceng suami saya, makanya dia pun jadi terikut. Sebenarnya masalah ini dia tidak tahu apa-apa. Ini nama korban, Bu? Nama yang... Ini Budianto. Jadi, Bu, harapannya, Bu, seperti apa, Bu? Harapan saya cemana lah ya Pak, aku mau seadil-adilnya gitu. Aku nggak ada surat pemberitahuan apa-apa. Setelah meninggal itu pun saya tahu saya sendiri yang datang, nggak ada dari pihak mana-mana pun. Jadi kayak mana, nggak ada pihak dari mana pun memberitahukan kepada saya bahwa suami saya meninggal. Saya datang sendiri ke rumah sakit ini mau lihat dia, ternyata lewat ku tengok ternyata suami saya. Ada langkah hukum yang mau Ibu buat ke depan? Rencana Buat laporan? iya, begitulah. Ini ada nanti ada nanti itu atasan kami ada Bang, yaitu Nama Ibu siapa, Bu? saya Dumaria Simanguso, Istri Budianto. istri Budianto. Aku meninggal. Kuat, Bang. Nggak ada pemberitahuannya, aku sendiri yang datang waktu kemarin. Rupanya aku tengok lewat itu pun mau lewat aku nggak bisa. Karena lewat aja dia aku tengok suamiku. Baru aku tengok suamiku rupanya yang meninggal. Dari mana lah? Nggak ada tahu kami kalau dibawa ke kantor polisi, nggak ada surat apapun, nggak ada sama kami. Aku aja yang nanya ke rumah pasien itu, buat tanya di mana suamiku dibawa di Poltabes. Itu aku datang, kalau surat apa-apa nggak ada sama aku dikasih pemberitahuan atau apapun, nggak ada. Nyata segini udah meninggal, udah nggak ada suamiku lagi. Jadi sama siapa lah aku adukan, sama siapa aku adukan kayak gitu, suamiku disiksa, kondisi suamiku ditangkap bukan kayak gitu. Kenapa meninggal dia jadi lembab semua wajahnya, lembab semua wajahnya.